Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar TKD. Kita masih bahas tes wawasan kebangsaan. Materi kali ini adalah mengenai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Memasuki abad ke-20, muncul sebuah semangat untuk meningkatkan emansipasi bangsa dan kesadaran untuk melawan dan menciptakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam proses ini, paham-paham seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, pan-islamisme, dan demokrasi mempunyai andil besar dalam membangun kesadaran dan sikap nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang memandang bahwa kelompok-kelompok di suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, cita-cita, dan tujuan. Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai pangkal dari kebahagiaan hidup. Sementara sosialisme merupakan paham yang tidak memusatkan perhatiannya pada individu tetapi pada masyarakat secara keseluruhan. Pan-islamisme merupakan sebuah cita-cita manifestasi dari prinsip Islam mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam di seluruh dunia, atau yang lazim dikenal dengan Al-Wahdah Al-Islamiyah. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai periode perkembangan nasionalisme di Indonesia. Secara umum, periode perkembangan nasionalisme di Indonesia terbagi atas periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Kemudian, yang kedua adalah periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia telah mulai menyinggung bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan untuk mencapai kemerdekaan, namun dengan cara non-kooperasi atau tidak mau bekerja sama dengan kaum penjajah. Selanjutnya, periode bertahan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih moderat dan penuh pertimbangan. Pada periode ini diwarnai dengan sikap pemerintahan Belanda yang sangat reaktif. Organisasi pergerakan nasional yang pertama, Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo berdiri atas inisiatif Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat bangsanya melalui kegiatan pengajaran. Pada tahun 1906, ia bertemu dan berdiskusi dengan para pelajar Stovia di Jakarta. Dari ide Wahidin Sudirohusodo inilah, pada 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan perkumpulan yang diberi nama Budi Utomo. Sutomo dipilih sebagai ketuanya. Hari lahirnya Budi Utomo diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Seiring dengan waktu, Budi Utomo mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan oleh perbedaan orientasi antara golongan tua dan golongan muda dalam tubuh organisasi serta cakupan kegiatan yang kurang nasional. Setelah kongres pertamanya, Budi Utomo lebih didominasi oleh golongan tua atau golongan priai. Mereka memutuskan untuk membatasi jangkauan gerak Budi Utomo hanya pada masyarakat Jawa dan Madura dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Atas perkembangan tersebut, banyak anggota Budi Utomo dari kaum muda merasa kecewa dan mengundurkan diri dari Budi Utomo. Seiring dengan tekanan terhadap pergerakan nasional oleh pemerintah Belanda, pada tahun 1935, Budi Utomo bergabung dengan organisasi pergerakan lainnya membentuk Partai Indonesia Raya. Kedua, Sarekat Islam. Organisasi ini bernafaskan Islam, semula bernama Sarekat Dagang Islam, yang didirikan oleh Haji Saman Hudi di Surakarta pada tahun 1911. Sarekat Islam mengalami perkembangan yang pesat setelah dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dalam sebuah pidatonya, Cokro Aminoto menegaskan bahwa tujuan Sarekat Islam adalah memperkuat basis ekonomi kaum pribumi agar mampu bersaing dan membebaskan ketergantungan ekonomi dari bangsa asing. Dalam Kongres Sarekat Islam pada tahun 1916, Cokro Aminoto juga mengatakan perlunya sebuah pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia.
Sejak saat itu, wilayah perjuangan Sarekat Islam telah mencakup bidang politik. Dalam perkembangannya, muncul golongan sosialis radikal di dalam Sarekat Islam dan gerakan sosialis lainnya. Adapun tokoh-tokoh muda yang berhaluan kiri dan radikal adalah Semaun, Darsono, dan Tan Malaka. Adanya tokoh-tokoh ini menyebabkan konflik ideologi dalam tubuh Sarekat Islam sehingga terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih. SI Merah berasaskan komunis, sedangkan SI Putih masih mempertahankan asas keislaman. Ketiga, Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam yang cukup penting di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mulai tahun 1920, Muhammadiyah mulai meluaskan sayapnya ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Pada tahun 1921 melebar lagi sampai keluar Jawa. Cabang utama di luar Jawa berada di Minangkabau. Kemudian pada tahun 1927 cabang-cabang baru berdiri di Bengkulu, Banjarmasin, dan Amuntai. Pada tahun 1929 cabang baru dibentuk lagi di Aceh dan Ujung Pandang. Kegiatan utama cabang-cabang itu adalah di bidang pendidikan dan bidang kesejahteraan sosial. Antara tahun 1920 hingga 1925, Muhammadiyah giat mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1923 didirikan Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah dengan Ketua Muhammad Joyo Sugito. Di bidang kesejahteraan sosial, anak-anak terlantar dan kaum miskin mendapat perhatian khusus dan didukung dengan didirikan Balai Kesehatan dan Persatuan Jururawat. Khusus kaum wanita, kegiatan ditampung oleh organisasi wanita Muhammadiyah yang diberi nama Aisyah. Sementara untuk kaum muda ditempatkan dalam organisasi yang diberi nama Hizbul Watan. Keempat, Indisch Partei. Organisasi ini berdiri pada 25 Desember 1912 yang dicetuskan oleh Dulles Dekker. Ia melihat adanya keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda murni dan kaum Indo. Dulles Dekker juga melihat penderitaan masyarakat Indonesia. Kemudian Dulles Dekker mengadakan perjalanan propaganda ke Pulau Jawa antara 15 September hingga 3 Oktober 1912. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai, kemudian sepakat bergabung membentuk Indisch Partei yang didirikan di kota Bandung. Indisch Partei membentuk Komite Bumi Putra yang bermaksud mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda tentang pencabutan pasal 3 RR tentang dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sejati dan ketegasan akan adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Karena kegiatan ini dipandang berbahaya, pada Agustus 1913, Tiga Serangkai akhirnya dijatuhi hukuman dan dibuang ke negeri Belanda. Selanjutnya, Indisch Partei berganti nama menjadi Partai Insulin. Asasnya adalah membina semangat nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita dan persatuan bangsa. Kembalinya Dulles Dekker dan kawan-kawan dari negeri Belanda pada tahun 1918 tidak begitu berarti bagi Partai Insulin. Pada tahun 1919, Insulin berganti nama menjadi National Indisch Partei atau NIP. Dalam perkembangannya, NIP tidak mempunyai pengaruh yang cukup terhadap rakyat Indonesia. Demikian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. Semangat TKD!